warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, saya Lilis Puspa, saya Lasya Fausia. Kami dari kelompok 1 Muhammad Hatta Glitter Satam. Di sini kami akan mereview dan diskusi dan mereview buku yang kelima. Di dalam ada teman-teman kami. Ini teman-teman kami dan ini guru pembimbing kami. Dipencetkan yuk. Oke, sebelum kita review, kita seperti biasa yel-yel dulu ya. Salam literasi. Salam literasi. Oke. Glitter Satam. Sukses. Satam literat. Oke. Satam dulu kahiji. Yes, yes, yes. Glitter Satam tim Muhammad Hatta. Ayo membaca. Yes. Oke, silakan duduk. Ini tanggal 27 Oktober kita review buku yang kelima ya. Sudah pada buat kan fishbone-nya? Oke. Nah, review buku ibu yang kelima. Bukan buku ibu sih, buku. Ibu mau review buku novelnya. Ini novel lama sekali sih, cuma belum sempat ibu baca. Sudah muncul begini. Novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Ini legend ya. Sastrawan terkenal pada zamannya. Dan luar biasa, beliau ini ketika masuk penjara politik, ya banyak loh waktu tahun dulu 19-an itu banyak sastrawan kita yang memang menjadi tahanan politik, bukan hanya orang-orang politik. Sastrawan pun dianggap dalam karya sastranya dia bisa memasuki pikiran pembaca, membuat semangat rakyat Indonesia berkobar untuk melawan penjajahan. Jadi ya Pramudia Anantatur ini masuk ke situ. Tapi kalau nggak salah beliau itu tahun 65-an masuknya, berarti udah merdeka sebenarnya. Tapi kisruh politiknya sama orang sendiri. Dalam penjara di Pulau Buru, hebatnya Pramudia Anantatur ini mengeluarkan banyak karya. Terkenal dengan tetralogi Pulau Buru, ada 4 karyanya. Yang Bumi Manusia, mungkin kalian pernah tahu kan, Ibu? Bumi Manusia, Rumah Kaca, terus apa lagi ya? Aku belum baca semua sih, buat yang Bumi Manusia aja. Nah, kebetulan yang ini yang ibu baca adalah tentang Gadis Pantai. Gadis Pantai ini Pramudia tuh amat kental dengan adat Jawa sebenarnya. Pengarang yang kental sekali menceritakan tentang adat Jawa. Gadis Pantai ini seorang gadis cantik, gadis desa, kembang desa yang dipinang oleh juragan kaya, ya kan, Bendoro Buru, nggak tahu namanya siapa, tapi itu sapaan terkenalnya lah, sapaan hormatnya Bendoro Buru, orang kaya, pengusaha kaya. Tapi yang ironisnya adalah ketika dia hamil dan sudah melahirkan anak, dia akan diceraikan. Jadi gadis-gadis desa yang tidak tahu apa-apa dinikahi hanya untuk sebagai penerus keturunan gitu loh, supaya mereka punya keturunan yang cantik, yang tampan seperti itu. Itu jahatnya budaya klasik Jawa yang sangat ini diceritakan dalam cerita ini. Dan nasib gadis pantai pun karena dia awalnya miskin, seperti biasalah dipinang oleh laki-laki kaya, kan pasti harkat derajat martabatnya bangkit kan. Tapi ternyata itu semuanya bertahan kurang lebih 4 tahun, karena beliau menikah usia 14 tahun, bercerai usia 18 tahun, seperti itu, baru melahirkan anak dan langsung anaknya itu nggak diurus, karena kepercayaan orang Jawa kalau anak yang di orang Jawa ningrat ya dulu, zaman dulu, anak yang jika diurus oleh ibu kasta rendah, rata rendah, itu nanti anaknya akan istilahnya nggak punya etika dan sebagainya, makanya ibunya dibuang lah, ceraikan, jadi anak dipisahkan oleh ibunya. Itulah adat Jawa itu peram. Jadi peram itu sebenarnya nggak bongkarnya tentang adat Jawa kebanyakan. Jadi kalau kita mau adat Jawa, mau tahu kisah-kisah adat Jawa, budaya Jawa tentangnya seperti apa zaman dulu, itu Pramudia ibu referensikan untuk kalian baca, karena kental sekali dengan adat Jawa, kritik-kritik adat seperti itu ya. Itulah yang ibu baca. Nah, untuk Salva bagaimana? Apa yang kamu baca?
yang masih berada di belakangnya di DPR di panggung harap segera masuk ke dalam. Lombanya lomba nyanyi. Terus sama anaknya akhirnya Angel menang kan? Nggak sombong. Kalau sama anaknya oke, intinya tidak boleh sombong. Lanjut Lasya. Saya baca buku judulnya Oisi Jambel, pengarangnya Erik Kawe, judulnya dari Gramedia Widya Sarana Indonesia. Di sini ada namanya Sasha, dia punya teman namanya Akiko, dan Akiko itu orang Jepang. Itu mau ke Indonesia, mau sekolah ke tempat di Indonesia. Dia itu minta ke Sasha untuk nyariin objek wisata yang bagus, yang tidak mudah dia lupakan. Nah, kalau dia udah dapet, nanti Sasha dikasih hadiah. Sasha dikasih tiket untuk nonton drama kabuki di Kabuki Plaza. Sasha itu mengajak Aiko sama kakaknya Kenji ke Taman Nasional Tanjung Priok di Kalimantan. Mereka itu berangkat bareng sama temannya Sasha, Ella, sama Pandu, sama Heru. Di Kalimantan itu dia ke rumah Heru. Sasha itu mau sakit, tapi nggak boleh dikasih tahu sama ke orang tuanya. Biasanya kan endingnya gimana? Ya, Sasha, aku itu pulang ke sekolah sama Kenji. Sasha juga dikasih tiket nonton drama kabuki. Terus Sasha nanti berpasangan sama Heru. Ini tentang persahabatan ya Tasya? Sama nanti ya hikmahnya. Terkadang kita itu membutuhkan ajaran wisatawan asing dari keindahan negeri kita. Untuk apa ke luar negeri jika Indonesia itu indah? Jadi cintai Indonesia dan eksplorasi, bereksplorasi untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Sip, sekarang Lili. Jadi saya di sini baca karyanya dari lagi judulnya Saya Allah. Di sini ada yang sini menceritakan tentang seorang anak kecil namanya Melati. Dia ini tuli dan buta. Jadi dia udah sama sekali nggak ada akses untuk bisa berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Tapi dia berusaha belajar bundanya, juga berusaha untuk mencari-cari orang untuk bisa mengajarkan Melati dengan bahasanya. Akhirnya dia ketemu sama seorang bunda namanya Karang. Bunda ini mengajak Karang untuk bisa mengajarkan Melati, tapi karena Karang punya masa lalu yang dia trauma dari masa lalunya, oleh Karang menolak. Tapi karena dibujuk terus, karena juga kasihan dengan Melati, Karang akhirnya mau mengajarkan Melati. Di tengah proses belajar ini, Melati ini mengamuk karena dia tidak suka dipegang-pegang oleh orang lain. Terus Karang juga masih punya banyak ide, Bu. Dia masih punya banyak ide buat ngajarin Melati. Dia bisa mengaksesnya buat dia ngajarin Melati cara makan yang benar. Sebenarnya Melati itu makan pakai tangan. Jadi walaupun yang kayak sop itu tuh masih pakai tangan, dia tuh bisa menggunakan tangan. Terus cara duduk yang benar. Sampai akhirnya, oh nih Melati punya kebiasaan. Jadi di tengah-tengah orang tidur, dia ini selalu menempelkan tangannya di jendela karena saat itu masih belum hujan. Jadi dia bisa merasakan hujan yang di luar. Dia penasaran apa yang hujan, tapi sama sekali belum bisa melihat rasanya. Sampai akhirnya
pembimbingnya ini melatih buat kabur karena Tuan HK ini sebenarnya tidak memperbolehkan Sarah untuk mengajar merpati karena kadang kasar mengajarkannya. Tuan HK marah, terus dia berantem dengan Sarah karena mereka kecolongan, melatihnya keluar. Nah, keluar itu hujan, melatih hujan-hujanan, pas dicari-cari, melatih itu lagi tersenyum, dia sambil menengadahkan tangannya ke arah hujan. Sekarang di situ punya ide, jadi dia nanti bisa masuk dunia luar dengan cara menuliskan huruf-huruf di kulitnya. Di situ dia bisa sekarang menuliskan pertama kali nama bundanya dan menempelkan tangan melatih di mulutnya untuk menghadap kuda. Dari situ melatih dia bisa ngomong. Tapi karena prosesnya lama, 5 tahun kemudian baru melatih bisa mengetahui seluruh kosakata. Amanatnya ini kita harus tetap tegar dan bersabar atas masalah yang menimpa kita karena bunda selalu berusaha walaupun anaknya diejek oleh orang lain, terus pantang menyerah di tengah semua keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki. Kita selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita. Salsa. Ya, di sini saya baca siaran negara kayak LKH, penyanyinya Patrick Gramedia Pustaka. Jadi ceritanya tuh kayak ada Misteri. ya misteri sedikit juga. Itu diceritakan seorang wartawan yang bernama Fiska. Dia itu ditugaskan untuk meliput kasus pembunuhan Nita yang terjadi di Jakarta. Tapi si Fiska itu selalu dihantui oleh Nita. Nita itu menghantui Fiska supaya Fiska itu mencari tahu kebenaran pembunuhan seperti apa. Akhirnya Fiska ke Yogyakarta, ikut dia menginap di Mangkuring dia. Lalu selama di Yogyakarta dia mencari kasus-kasus itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Terus dia tahu lagi itu ini tersangka yang mengaku yang membunuh orang Sanding kliniknya dia Akhirnya nulis ya. dia yang itu ternyata Bu Enida. Dia itu siapa? Bu Enida itu yang menyediain tempat tinggal untuk Fiska. Jadi kan pas waktu Fiska ke Yogya, Fiska tinggal di rumah Bu Enida. Dan itu sangat baik karena ternyata dia Kenapa? karena Bu Enida itu kecewa sama Pak Mulyo. Tapi Bu Enida itu kan menikah dengan Pak Mulyo. Tapi Pak Mulyo itu menyatakan cinta sama Bukrati. Bukrati ini ibunya Nita. Jadi Bu Enida itu cemburu. Tapi Bukrati ini gak menerima cintanya Pak Mulyo. Tapi tetap aja Bu Enida cemburu gitu. Akhirnya dia berpindah saya membunuh anaknya. Nita ini usia berapa tahun? Remaja. Oh, remaja. Imannya? Itu kan jika punya perasaan kecewa, jangan diselesaikan baik, jangan sampai menyakitkan orang. Wih, sekarang. Saya baca buku dari Instagram ada yang bilang, jadi ceritanya ada dua pasangan, namanya Rena sama Nina. Mereka itu mahasiswa jurusan marketing di Universitas Pendidikan. Itu mereka itu kekurangan uang buat bayar kemudian mereka pengen dapetin beasiswa untuk ke Jerman. Jadi sebenarnya memakai ini kan tadinya mereka itu pasukan jadi itu jauh, kayak jauh jadi bersaing dan
hari ini kita akan review seperti biasa ya, 2 orang aja. Yang ibu mau review cerita dari Lasya dan Lili. Yo, ada yang ingin tanya nggak untuk kisah dari Lasya dan Lili? Ada nggak dari kalian? Salsa, Lili. Mati. Jadi dia tuh cuma bisa mengalami sebenarnya dia berbicara, dia tetap kayak orang-orang biasa, cuman dari aksen bicaranya dia juga orang-orang sudah bisa bedain dia bicara. Ini kan difilmkan. Ya, Mau tapi gabung dari saya Allah. ada beda. Bedanya di mana? Jadi kan kalau misalnya di akhir itu udah dijelasin mati dewasa dulu, jadi cuma sampai nggak lagi udah bisa mengenal dengan kosakata. Nah kalau di dewasa ceritain kalau mati belum saja Rasulullah, jadi itu dia mengajar. Oke. Terus dari ceritanya Lasya, Oishi Jungle. Oishi enak kan? Jungle tuh petualangan. Oh, hutan. Hutan yang enak. Nah, maksudnya apa itu? Jadi Genji itu kalau makan makanan Indonesia semua oishi. Oishi. Terus jungle-nya? Oh, jadi banyak latarnya itu di hutan, makanya jungle. Dan tokoh utama sering menyebut kata oishi gitu, enak ketika berarti betah, enak deh, kerasan dengan makanan di Indonesia. Oke, kita ada pertanyaan lagi. Oke, sudah cukup jelas review buku hari ini. Kita persiapkan untuk bulan depan, berarti review yang ke-6 ya. Oke, masih sama karena bulan ketiga kita tetap buat diskon. Ya, kita tutup diskusi kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Oke, sebelum ditutup kita salam dulu. Salam literasi. Salam.